Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Siti Arifah, Mbak Yunita Dwi Rahmawati, dan Mbak Rian Roihatul Jannah akan menjelaskan tentang materi yang ada dalam makalah kami, yakni tentang saktah, imalah, ishmam, dan tashil. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni tentang saktah. Saktah itu apa sih? Saktah adalah berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas. Jadi berhenti sejenak sekadar satu alif atau dua ketukan. Jadi seperti itu tanpa mengambil nafas untuk melanjutkan membaca kalimat selanjutnya. Nah, saktah ini biasanya ditandai dengan huruf sin kecil di atasnya. Nah, kalimat yang dibaca saktah pada Al-Quran itu ada dalam 4 ayat. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Nah, dalam antara ayat 1 sampai ayat 2, antara ayat itu ada sin kecil di atasnya, di atas ayat 1. Nah, itu berhenti sejenak. Jadi gini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira, baru dilanjutkan setelahnya. Nah, yang kedua yaitu terdapat dalam surat Yasin ayat 52 yang berbunyi qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, di antara kata mim marqadina dan hadza itu ada tanda sin kecil di atasnya yang disebut dengan saktah tadi. Jadi cara membacanya berhenti sekadar satu alif atau dua ketukan. Mim marqadina hadza, baru dilanjutkan lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga berada dalam surah Al-Qiyamah ayat 27 yang berbunyi wa qila man roq. Nah, antara kata man dan roqin itu ada huruf sin kecil di atasnya saktah tadi. Jadi cara membacanya wa qila man roq tanpa bernafas atau tanpa mengambil nafas. Nah, yang keempat atau yang terakhir, saktah berada dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, antara kata bal dan kata rona itu ada huruf sin kecil di atasnya yang disebut saktah tadi. Jadi cara membacanya berhenti sekadar satu alif atau dua ketukan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekian pembahasan tentang saktah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yunita Dwi Rahmawati. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai imalah. Nah, secara bahasa, imalah artinya miring atau condong. Sedangkan menurut terminologi qiraat, imalah adalah menuturkan fathah ke arah kasroh atau menuturkan alif ke arah ya. Sedangkan menurut istilah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3. Imalah sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah imalah sughra. Setelah bacaan imalah tersebut masih diwasolkan pada lafadz lain sehingga tidak berhenti di situ saja. Menurut Imam Hafsah, bacaan imalah hanya terdapat pada Quran surat Hud ayat 41. Selainnya tidak ada, karena beliau hanya menyatakan satu imalah dalam Al-Quran sehingga tidak ada pembagian imalah lain dalam Al-Quran. Adapun ayat yang dimaksud adalah wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, kata majroha dibaca majreha. Yang kedua yaitu imalah kubro. Imalah kubro, setelah bacaan imalah tersebut diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Kriteria imalah kubro adalah semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maksurah atau alif bengkong. Misalnya pada lafaz ahwa, istaghna, fatarbo. Nah, itu diimalahkan menjadi ahwe,
istaghni, fatardi, seperti itu. Terdapat pengecualian dalam imalah kubro, diantaranya adalah khusus bagi nama manusia yang akhirnya terdapat alif maksurah tetap dibaca apa adanya, tidak boleh dibaca imalah, misalnya Isa, Musa, Yahya, Mustafa, nah seperti itu. Adapun cara membaca imalah itu dibaca huruf E seperti pengucapan ekonomi. Nah, kemudian sebab-sebab diimalahkannya lafaz antaranya sebab lafaz majroha dibaca imalah diantaranya sebagai pembeda antara lafaz majroha yang artinya berjalan di daratan dengan lafaz majroha yang artinya berjalan di laut. Dalam salah satu kamus bahasa Arab terdapat keterangan tentang lafaz majroha berasal dari lafaz zaro yang mempunyai arti berjalan atau mengalir. Lafaz tersebut dapat dipergunakan dalam arti berjalan di atas daratan dan di atas lautan. Akan tetapi, kecenderungan perjalanan di permukaan laut, airnya itu tidak stabil karena diterjang ombak. Oleh karena itu, sangat tepat apabila lafaz majreha tersebut diimalahkan untuk perjalanan di dalam laut. Seperti itu, teman-teman. Demikian materi tentang imalah yang dapat saya sampaikan. Sehingga hampir tidak ada perubahan bunyi antara mengucapkan lafal tak mana dengan mengucapkan lafal tak manuna. Untuk mempertemukan kedua lafal tersebut, dipilihlah jalan tengah, yaitu bunyi bacaan mengikuti rasm, sedangkan gerakan bibir mengikuti lafal asal. Selanjutnya yaitu tasil. Tasil menurut bahasa artinya memberi kemudahan, keringanan, atau menyederhanakan bunyi hamzah kotok yang kedua. Adapun menurut istilah qiraah artinya membaca antara hamzah dan alif.